Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi masih bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 8 SMP yaitu cahaya dan alat optik. Tapi sebelum mulai belajar, kembali kakak ingatkan untuk yang belum subscribe channelnya, yuk di-subscribe dulu channel Sigma Smart Study, lalu klik loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbarunya. Like video-videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Yuk kita mulai langsung belajarnya. Kita sebetulnya sudah belajar mengenai cahaya dari SD. Nah, masih ingatkah kalian apa itu pengertian cahaya? Cahaya adalah suatu energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Cahaya sendiri tidak memiliki wujud, tidak bisa disentuh, namun cahaya ada di sekitar kita. Karena tidak memiliki wujud, maka kita tidak bisa menyentuh atau memegang cahaya, tetapi cahaya membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya memiliki beberapa sifat. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat membentuk garis lurus. Apa buktinya cahaya dapat merambat lurus? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi di bawah ini, sumber cahayanya adalah api dari lilin. Jika antara api lilin tersebut dengan mata manusia terdapat 3 dinding pemisah, dan dinding-dinding tersebut berlubang dengan posisi lubang yang sama membentuk garis lurus, maka mata manusia akan melihat api dari lilin tersebut. Hal itu membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya kita akan membahas sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai suatu bidang tertentu akan dipantulkan. Ada 2 macam pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau biasa disebut specular reflection. Pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh bidang yang rata. Cahaya datang, kemudian bersentuhan dengan permukaan yang rata sehingga dihasilkan pemantulan yang teratur. Cahaya memantul pada permukaan rata akan menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang sama besar. Contoh pemantulan cahaya teratur adalah bayangan yang terbentuk pada saat kita bercermin. Ketika kita bercermin, terjadi pemantulan cahaya yang sempurna. Jenis pemantulan yang berikutnya adalah pemantulan tidak teratur atau biasa disebut pemantulan baur. Pemantulan baur atau diffuse reflection terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh permukaan yang tidak rata, sehingga pemantulan yang dihasilkan tidak teratur. Contoh pemantulan baur adalah pada saat kita bercermin atau melihat bayangan kita di permukaan air yang bergelombang. Berikutnya kita akan membahas hukum Snellius 1 pada pemantulan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar datang atau incident ray akan menghasilkan sinar pantul atau reflection ray. Di antara sinar datang dan sinar pantul ada garis normal yang tegak lurus dengan bidang pemantulan. Bunyi hukum Snellius 1 adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Berikutnya, hukum Snellius 2. Perhatikan hukum Snellius 2 pada pemantulan cahaya berikut ini. Antara garis normal dengan sinar datang membentuk sudut datang atau I. Sudut datang adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Sementara antara garis normal dengan sinar pantul terbentuk sudut pantul atau R, yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, hukum Snellius 2 menyatakan bahwa sudut datang atau I sama besar dengan sudut pantul atau R. Supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Perhatikan ilustrasi di bawah ini.
Jika suatu cahaya datang menghasilkan suatu pemantulan, sehingga terbentuk sudut antara sinar datang dengan sinar pantul sebesar 60 derajat. Berapakah besar sudut datangnya? Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada garis normal yang merupakan garis tegak lurus dengan bidang pemantulan, sehingga terbentuk I. Sudut I adalah sudut antara garis normal dengan sinar datang, dan sudut R yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, karena I ditambah dengan R adalah 60 derajat dan I sama dengan R atau I sama besar dengan R, maka kita tinggal bagi 2. 60 derajat dibagi 2, hasilnya I sama dengan 30 derajat. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan arah cahaya atau peristiwa pembelokan karena adanya perbedaan medium. Perhatikan gambar berikut ini. Sebatang pensil akan tampak seperti patah jika kita masukkan ke dalam air. Hal tersebut menunjukkan adanya pembiasan cahaya akibat perbedaan medium. Mengapa perbedaan medium dapat menyebabkan pembiasan? Cahaya dibiaskan atau dibelokkan karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Agar lebih mudah memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika medium satu adalah udara yang memiliki molekul renggang atau kerapatan optiknya rendah, kemudian cahaya akan merambat masuk ke medium kedua yang merupakan air dengan molekul rapat atau kerapatan optiknya tinggi, maka cahaya akan seperti tampak dibelokkan. Mari kita bahas hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar yang datang dari medium dengan kerapatan renggang menuju ke medium dengan kerapatan tinggi akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias, di mana sinar datang dan sinar bias tersebut akan membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I. Sementara sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal kita sebut sudut bias atau R. Sinar datang dari medium dengan kerapatan renggang yang memasuki medium dengan kerapatan tinggi, sinar biasnya akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya datang dari medium dengan kerapatan tinggi menuju ke medium dengan kerapatan renggang, akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias yang membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I, dan sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal disebut sudut bias atau R. Jadi, sinar datang dari medium dengan kerapatan tinggi yang memasuki medium dengan kerapatan renggang akan menghasilkan sinar bias yang dibelokkan menjauhi garis normal. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai indeks bias atau N. Apa itu indeks bias? Indeks bias adalah nilai yang menunjukkan kerapatan optik suatu medium atau benda di mana cahaya itu merambat. Indeks bias dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan C dibagi V, di mana N adalah indeks bias, C adalah kecepatan cahaya pada ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan V adalah kecepatan cahaya pada medium dengan satuan meter per second. Yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Suatu robot menembakkan cahaya dari matanya ke kaca tebal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter, berapakah indeks bias kaca? Nah, yang diketahui berarti V 2 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanyakan adalah N. Tinggal kita bagi ya, C dibagi V, 10 pangkat 8 bisa kita coret, jadi tinggal 3/2, hasilnya adalah 1,5. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai hubungan indeks bias dengan kecepatan cahaya pada medium. Jika cahaya melewati medium yang memiliki kerapatan optik atau indeks bias yang besar, maka kecepatan cahaya saat melewatinya akan menurun.
Jadi berarti hubungannya berbanding terbalik ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika medium 1 adalah udara yang memiliki kerapatan rendah, kemudian sinar datang melewati medium 1 dan memasuki medium 2 yang memiliki kerapatan lebih tinggi, maka kecepatan cahayanya justru akan menurun karena kerapatan atau indeks bias yang semakin tinggi. Hubungan indeks bias dan kecepatan cahaya pada medium dapat dirumuskan sebagai berikut. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2, di mana N1 adalah indeks bias medium asal cahaya, V1 adalah kecepatan cahaya di medium pertama atau medium asal cahaya, N2 adalah indeks bias medium yang dituju, dan V2 adalah kecepatan cahaya di medium yang kedua atau medium yang dituju. Nah, supaya makin paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Cahaya merambat dari air ke kaca dengan kecepatan di air 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jika indeks bias air adalah 1,33 dan indeks bias kaca 1,54, hitunglah kecepatan cahaya di kaca. Kita tulis dulu yang diketahui adalah indeks bias di air 1,33 itu N1, kemudian V1-nya adalah kecepatan di air 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan indeks bias kaca 1,54. Yang ditanyakan adalah kecepatan cahaya di kaca atau V2-nya. Kita gunakan rumus yang tadi ya, N1 kali V1 sama dengan N2 dikali V2. Maka V2 berarti N1 dikali V1 dibagi N2. Kita masukkan angka-angkanya, lalu dihitung hasilnya adalah 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya sambil kalian mencatat ulang supaya kalian lebih mudah untuk mempelajarinya kembali. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat terus belajarnya dan belajar bersama Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study bersama Kak Febri. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai cahaya dan alat optik. Tapi sebelumnya Kakak ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya. Klik loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbarunya. Dan jangan lupa like video-videonya serta share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Yang pertama kali akan kita pelajari adalah cermin. Apakah itu cermin? Cermin adalah suatu benda yang salah satu sisinya halus dan mengkilap yang dapat memantulkan cahaya dengan sempurna.
Cermin terbagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya rata atau datar. Untuk memahami proses pembentukan bayangan pada cermin datar, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Berikut ini cara melukiskan bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Kita umpamakan garis putih adalah sinar datang dan garis merah adalah sinar pantul. Jika suatu objek terdapat di depan cermin, buatlah beberapa garis yang mengilustrasikan sinar datang yang menyentuh bagian ujung-ujung objek. Kemudian dari setiap garis sinar datang tersebut kita buat garis pantulnya. Lalu tarik garis hayal yang merupakan perpanjangan dari setiap garis pantul. Nah, bayangan dari objek tersebut akan terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul yang saling berpotongan. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah semu dan tegak. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat semu atau maya, karena sesungguhnya cahaya tidak ada di dalam cermin. Perpanjangan garis pantul dibuat secara imajiner. Perpanjangan garis pantul merupakan garis hayal, sehingga bayangan yang terbentuk bersifat semu atau virtual image. Selain itu, sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar juga bersifat tegak. Artinya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. S atau jarak benda ke cermin sama dengan S aksen atau jarak bayangan ke cermin. Selain itu, tinggi bayangan yang terbentuk juga sama dengan tinggi benda. Tinggi benda atau H sama dengan tinggi bayangan atau H aksen. Berikut ini perhatikan ilustrasi yang lebih jelas mengenai pembentukan bayangan pada cermin datar. Di ilustrasi tersebut terlihat bahwa bayangan terbentuk dari perpanjangan garis pantul. Berikutnya kita akan membahas mengenai rumus-rumus cermin datar. Yang pertama adalah rumus untuk menentukan jumlah bayangan benda yang ada di hadapan dua buah cermin yang membentuk suatu sudut. Jumlah bayangan yang akan terbentuk dapat kita hitung dengan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi sudut theta dikurangi 1, di mana N adalah jumlah bayangan dan sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah cermin. Nah, supaya lebih paham, mari kita coba selesaikan contoh soal berikut ini. Sebuah botol diletakkan di antara dua buah cermin yang membentuk sudut 45 derajat satu sama lain. Hitunglah jumlah bayangan yang akan terbentuk. Tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu sudut theta sama dengan 45 derajat, yang ditanyakan adalah jumlah bayangannya. Rumusnya N sama dengan 360 derajat dibagi sudut theta dikurangi 1. 360 derajat dibagi 45 derajat dikurangi 1. 360 dibagi 45, 8 ya. 8 dikurangi 1, hasilnya adalah 7. Jadi jumlah bayangan yang terbentuk adalah 7 buah. Rumus cermin datar yang berikutnya adalah rumus panjang minimum cermin yang dibutuhkan agar seseorang bisa melihat seluruh bayangan tubuhnya di cermin. Rumusnya, panjang minimum cermin sama dengan setengah kali tinggi badan. Supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan soal berikut ini. Hitung panjang minimum cermin yang dibutuhkan agar seorang anak yang tingginya 180 cm bisa melihat seluruh bayangan tubuhnya di cermin. Rumusnya adalah tinggi minimum cermin sama dengan setengah dikali tinggi badan.
Setengah dikali 180 sama dengan 90 cm. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke belakang. Ada beberapa unsur yang terdapat pada cermin cekung. Yang pertama adalah, perhatikan garis biru berikut ini. Garis biru tersebut kita sebut sumbu utama. Kemudian ada pula titik M yang merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Lalu ada titik V atau vertex, yaitu titik yang berada tepat di tengah cermin cekung. Lalu ada pula titik F atau titik fokus yang berada di tengah-tengah V dan M. Lalu ada pula jari-jari yang merupakan jarak antara titik M dan titik V. Ada beberapa sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Sinar-sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau titik M akan dipantulkan melalui titik yang sama, yaitu titik M. Perhatikan proses pembentukan bayangan pada cermin cekung berikut ini. Jika jarak benda dari cermin lebih jauh daripada R atau jari-jari kelengkungan cermin, gambarkan terlebih dahulu sinar-sinar istimewanya. Yang pertama adalah sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dan memantul melalui titik F. Dan sinar datang yang melalui titik F akan membentuk sinar pantul sejajar dengan sumbu utama. Kemudian, bayangan akan terbentuk pada perpotongan sinar-sinar pantulnya. Sifat bayangan yang terbentuk adalah terbalik karena berada di bawah sumbu utama, kemudian nyata karena terbentuk dari sinar pantul yang sebenarnya, dan diperkecil dari ukuran benda yang sesungguhnya. Yang kedua, apabila benda berada di titik pusat kelengkungan cermin atau di titik M. Kita gambarkan lagi sinar-sinar istimewanya. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama memantul melalui titik F, dan sinar datang yang melalui titik F akan membentuk sinar pantul sejajar dengan sumbu utama. Bayangan terbentuk pada titik perpotongan sinar-sinar pantul dan sifat bayangannya terbalik, nyata, dan sama besar. Yang ketiga, apabila benda berada di antara titik pusat kelengkungan cermin dan titik fokus, atau ada di antara titik M dan titik F. Kita gambarkan lagi sinar-sinar istimewanya. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan membentuk sinar pantul melalui titik F, dan sinar datang yang melalui titik F akan membentuk sinar pantul sejajar dengan sumbu utama. Bayangan terbentuk pada titik perpotongan sinar-sinar pantul, dan sifat bayangan yang terbentuk adalah terbalik, nyata, dan diperbesar. Yang keempat, apabila benda berada tepat di titik fokus atau di titik F, kita gambarkan lagi sinar istimewanya. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik F, dan sinar datang yang melalui titik M akan dipantulkan melalui titik M juga, sehingga tidak terbentuk perpotongan antara sinar-sinar pantul. Karena itulah tidak ada bayangan yang terbentuk. Yang kelima, apabila benda berada di antara titik fokus dan titik vertex. Kita gambarkan dulu sinar istimewanya. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan memantul melalui titik F, dan sinar datang yang melalui titik M akan dipantulkan melalui titik M juga. Jika kita tarik garis hayal yang merupakan perpanjangan dari sinar-sinar pantul, maka akan terbentuk perpotongan antara sinar-sinar pantul di belakang cermin, sehingga bayangan akan terbentuk di belakang cermin.
Dan sifat bayangan yang terbentuk adalah semu atau maya karena terbentuk dari perpotongan sinar pantul yang diperpanjang atau merupakan virtual image, kemudian tegak dan diperbesar. Selanjutnya kita akan mempelajari pembagian ruang dalam cermin cekung sesuai dengan dalil Esbah. Ruang yang ada di depan titik M disebut ruang 3. Ruang yang ada di antara titik M dan titik F adalah ruang 2, dan ruang di antara titik F dan titik V adalah ruang 1, sementara di belakang cermin disebut ruang 4. Dalil Esbah yang pertama, nomor ruang tempat benda berada jika dijumlahkan dengan nomor ruang tempat bayangan hasilnya harus 5. Jadi jika benda ada di ruang 3, bayangannya harus di ruang 2, karena jika dijumlahkan hasilnya 5. Lalu jika benda ada di ruang 2, berarti bayangan ada di ruang 3. Atau jika benda ada di ruang 1, maka bayangan harus ada di ruang 4. Dalil Esbah yang kedua menyatakan bahwa setiap benda yang nyata dan tegak, maka bayangan yang terletak di depan cermin adalah bersifat nyata dan terbalik. Dalil Esbah yang ketiga menyatakan bahwa setiap benda yang nyata dan tegak, maka bayangannya yang terletak di belakang cermin adalah bersifat maya dan tegak. Lalu dalil Esbah yang keempat menyatakan jika nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, maka bayangan yang terbentuk diperbesar. Misalnya jika benda berada di ruang 1 dan bayangan berada di ruang 4, 4 lebih besar dari 1, maka bayangannya diperbesar. Atau, jika benda ada di ruang 2, bayangan yang terbentuk di ruang 3. 3 lebih besar dari 2, maka bayangannya akan diperbesar. Dalil Esbah yang kelima menyatakan jika nomor ruang bayangan lebih kecil dari nomor ruang benda, bayangan yang terbentuk akan diperkecil. Contoh, bila benda ada di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2. 2 lebih kecil daripada 3, maka bayangannya akan diperkecil. Berikutnya kita akan mempelajari rumus-rumus pada cermin cekung. Rumus yang pertama adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda ke cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Jika nilai S aksen adalah positif, maka bayangannya di depan cermin, nyata, dan terbalik. Namun jika nilai S aksen negatif, berarti bayangannya ada di belakang cermin, maya, dan tegak. Rumus yang berikutnya adalah rumus untuk menghitung perbesaran bayangan. M sama dengan nilai mutlak dari H aksen dibagi H, sama dengan nilai mutlak dari S aksen dibagi F, di mana M adalah perbesaran bayangan, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Jika S aksen lebih besar dari S, maka artinya bayangan diperbesar. Namun jika S aksen lebih kecil dari S, artinya bayangan diperkecil. Supaya lebih paham, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Seseorang meletakkan telapak tangannya dengan jarak 8 cm dari cermin cekung. Jika titik fokus cermin berjarak 6 cm, tentukanlah jarak bayangan dan sifatnya. Diketahui S adalah 8 cm, F adalah 6 cm. Yang ditanya adalah S aksen dan sifat bayangan yang terbentuk. Seperti yang sudah kita pelajari, rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angka-angkanya, 1/6 sama dengan 1/8 ditambah 1/S aksen, maka 1/S aksen sama dengan 1/6 dikurangi 1/8. Lalu kita samakan penyebutnya, sehingga kita peroleh angka 8 dikurangi 6/48. Maka 1/S aksen sama dengan 2/48 atau 1/24. S aksennya adalah 24 cm. Sifat bayangannya, karena S aksennya bernilai positif, berarti ada di depan cermin, nyata, dan terbalik. S aksen lebih besar dari S, jadi bayangan diperbesar. Selanjutnya kita coba kerjakan contoh soal yang kedua. Si Ibut berkaca di depan sebuah cermin cekung dengan jarak 15 cm.
Jika jarak bayangan si ibut di cermin adalah 30 cm, hitunglah perbesaran bayangan si ibut. Yang diketahui adalah S 15 cm, S aksennya 30 cm. Yang ditanyakan adalah M-nya atau perbesarannya. Rumus M adalah nilai mutlak dari S aksen per S. Jadi kita masukkan angkanya, S aksen 30, S-nya 15. 30 per 15, jawabannya 2. Perbesarannya adalah 2 kali. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai cermin datar dan cermin cekung sudah selesai kita bahas. Jangan lupa untuk melanjutkan, saksikan video berikutnya mengenai cermin cembung dan lensa. Tetap jaga kesehatan selalu dan tetap semangat belajar bersama Sigma Smart Study. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel pembelajaran Sigma Smart Study, masih bersama Kak Febri. Kali ini kita akan melanjutkan materi cahaya dan optik yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya. Lalu klik loncengnya supaya kalian bisa tahu update video terbarunya, like videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke depan. Cermin cembung biasanya digunakan pada kaca spion mobil, cermin di tikungan jalan, televisi, kacamata, dan lain-lain. Apa sih perbedaannya struktur cermin cembung dan cermin cekung? Kita lihat sama-sama ya. Pada cermin cekung, titik fokus dan titik kelengkungan berada di depan cermin. Sementara pada cermin cembung, titik F dan titik M atau titik fokus dan titik kelengkungan berada di belakang cermin. Seperti yang kita lihat pada skema cermin cekung dan cermin cembung berikut ini. Berikutnya kita akan bahas sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Perhatikan skema berikut ini. Garis biru adalah sumbu utama, garis kuning adalah sinar datang, dan garis merah adalah sinar pantul. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan, seolah-olah pantulan tersebut berasal dari titik fokus.
Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan menghasilkan sinar pantul yang seolah-olah berasal dari titik fokus. Hal tersebut menyebabkan cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yang berikutnya adalah sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga adalah jika sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan cermin atau titik M, maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat tersebut. Berikutnya, mari kita perhatikan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Jika si ibut berdiri di depan cermin cembung, kita lukiskan terlebih dahulu sinar-sinar istimewanya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan dengan garis pantul seolah-olah berasal dari titik F. Sinar datang yang menuju ke titik M akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik M tersebut. Nah, bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari garis-garis imajiner yang merupakan perpanjangan sinar pantul. Ada 4 ruang pada cermin cembung. Di bagian depan cermin cembung, kita sebut sebagai ruang 4. Ruang di antara titik vertex dan titik fokus adalah ruang 1. Di antara titik fokus dan titik M adalah ruang 2. Di belakang titik M adalah ruang 3. Pada cermin cembung, benda selalu ada di ruang 4 atau di depan cermin, sehingga bayangan selalu ada di ruang 1. Ingat kembali dalil X-bah bahwa nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus sama dengan 5. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bayangan pada cermin cembung. Sifat yang pertama adalah maya. Bayangan bersifat maya karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul, di mana cahaya sebenarnya tidak ada. Perpanjangan garis pantul tersebut dibuat secara imajiner. Sifat bayangan pada cermin cembung yang kedua adalah tegak, karena bayangan terbentuk di atas sumbu utama. Sifat bayangan pada cermin cembung yang ketiga adalah diperkecil, karena nomor ruang bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda. Berikutnya kita akan membahas rumus-rumus pada cermin cembung. Rumus-rumus pada cermin cembung sama dengan rumus-rumus pada cermin cekung, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda ke cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Ingat, dalam cermin cembung, F dan S aksen selalu bertanda negatif, karena F dan S aksen terletak di belakang cermin. Selanjutnya kita akan membahas rumus perbesaran bayangan cermin cembung. Rumusnya adalah M sama dengan nilai mutlak H aksen dibagi H sama dengan nilai mutlak S aksen dibagi S, di mana M adalah perbesaran bayangan, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, S jarak benda, dan S aksen jarak bayangan. Ingat, dalam cermin cembung, M lebih kecil dari 1, atau bayangannya diperkecil. Kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah benda diletakkan 5 cm di depan cermin cembung. Jika jarak titik fokus benda adalah 5 cm, tentukanlah jarak bayangan dan perbesarannya. Tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui adalah F sama dengan 5 cm dan S sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah S aksen dan M. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya. Karena titik fokus cermin cembung selalu ada di belakang cermin, maka nilai fokus selalu negatif. 1/F adalah min 1/5, sama dengan 1/5 ditambah 1/S aksen. Sehingga 1/S aksen adalah sama dengan min 1/5 dikurangi 1/5. 1/S aksen sama dengan min 2/5. Jadi S aksen adalah min 5/2.
S aksen adalah min 2,5 cm atau 2,5 cm di belakang cermin. Selanjutnya kita hitung perbesaran atau M-nya. Rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan nilai mutlak H aksen dibagi H atau nilai mutlak S aksen dibagi S. Karena yang diketahui adalah S aksen dan S, maka kita gunakan S aksen per S. M sama dengan nilai mutlak min 2,5 dibagi 5, sehingga M adalah 1/2 atau setengah kali besar benda. Butletan. Kalian tahu gak? Ada cerita serem loh waktu sekolah kita camping di hutan ini. Cerita serem apa? Hantu. Tahu dari siapa lo? Aku diceritain sama tetangga aku yang sekarang udah SMA. Gimana ceritanya? Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai lensa lengkung. Lensa lengkung adalah benda bening tembus cahaya yang memiliki bidang cembung atau cekung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa lengkung terdiri dari dua macam, yaitu lensa cekung atau biasa disebut concave lens dan lensa cembung atau convex lens. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian dari lensa cekung. Garis hijau adalah sumbu utama. Kemudian setiap lensa cekung memiliki dua titik fokus. Titik fokus 1 itu adalah titik fokus aktif, kemudian titik fokus 2 itu adalah titik fokus pasif. Selanjutnya ada juga titik pusat jari-jari kelengkungan lensa 1 dan titik pusat jari-jari kelengkungan lensa 2 atau M1 dan M2. Ada pula titik O yaitu titik pusat lensa. Kemudian jarak dari titik O sampai dengan titik M kita sebut dengan R atau jari-jari kelengkungan lensa. Selanjutnya kita akan membahas sifat lensa cekung. Sinar-sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan disebarkan oleh lensa seolah-olah berasal dari titik fokus aktif. Bayangan di depan lensa bersifat maya atau fokus maya dan F1 selalu bernilai negatif. Berikutnya kita akan mempelajari sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus aktif atau F1. Sementara sinar datang yang menuju ke arah titik fokus pasif atau F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian, sinar datang yang menuju titik pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Berikutnya, coba perhatikan pembentukan bayangan pada lensa cekung berikut ini. Jika benda terletak lebih jauh dari titik M1, kita gambarkan terlebih dahulu sinar-sinar istimewanya. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus aktif atau F1. Kemudian sinar datang yang melewati titik pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Bayangan akan terbentuk dari perpotongan antara sinar datang yang menuju ke titik pusat lensa dengan garis perpanjangan dari sinar bias. Berikutnya, jika benda terletak di antara titik M1 dan F1, kita gambarkan sinar-sinar istimewa seperti yang sudah kita gambarkan sebelumnya, dan bayangan yang terbentuk ada di antara titik F1 dan titik pusat lensa. Begitu pula jika benda terletak di antara titik F1 dan titik O, bayangan tetap terbentuk di antara titik F1 dan titik O. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperkecil.
Berikut ini adalah penomoran ruang pada lensa cekung berdasarkan dalil Esbah. Ada dua macam penomoran ruang pada lensa. Angka Romawi untuk penomoran ruang benda, sementara angka Arab untuk penomoran ruang bayangan. Untuk penomoran ruang benda, ruang di antara titik pusat lensa dan titik F2 disebut ruang 1, kemudian ruang di antara F2 dan M2 adalah ruang 2, lebih jauh dari M2 adalah ruang 3, dan seluruh bagian di depan lensa disebut ruang 4. Sementara untuk penomoran ruang bayangan, lebih jauh dari M1 disebut ruang 3, di antara M1 dan F1 adalah ruang 2, antara F1 dan titik O adalah ruang 1, dan seluruh bagian di belakang lensa disebut ruang 4. Sesuai dengan dalil Esbah, nomor ruang benda jika dijumlahkan dengan nomor ruang bayangan jumlahnya adalah 5. Sebagai contoh, jika benda ada di ruang 4, maka bayangan yang terbentuk ada di ruang 1. Perhatikan nomor ruang benda dituliskan dengan angka Romawi 4, nomor ruang bayangan dituliskan dengan angka Arab 1. 4 dijumlahkan dengan 1 hasilnya adalah 5. Kemudian, jika nomor ruang bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda, maka bayangan yang terbentuk diperkecil. Begitu pula sebaliknya, jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda, maka bayangan yang terbentuk diperbesar. Sebagai contohnya, jika bayangan terletak di ruang 1, benda ada di ruang 4, nomor ruang bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda. Berarti bayangan diperkecil. Berikutnya kita akan mempelajari rumus-rumus pada lensa cekung. Untuk mencari nilai fokus, kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F adalah jarak titik fokus yang bernilai negatif, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Jika S aksen bernilai positif, berarti bayangan yang terbentuk nyata atau ada di belakang lensa. Sementara jika S aksen negatif, bayangan yang terbentuk maya atau ada di depan lensa. Berikutnya, untuk menghitung rumus perbesaran bayangan pada lensa cekung, kita menggunakan rumus sebagai berikut. M atau perbesaran sama dengan H aksen per H sama dengan nilai mutlak S aksen per S. Jika nilai H aksen negatif, artinya bayangan terbalik. Jika H aksen bernilai positif, bayangan tegak. Dan jika M bernilai positif, bayangan yang terbentuk tegak. Dan jika nilai M bernilai negatif, bayangannya terbalik. Berikutnya kita akan membahas rumus kekuatan lensa cekung. Kekuatan lensa cekung adalah kemampuan lensa cekung dalam menyebarkan sinar. Rumusnya P sama dengan 100 dibagi F, di mana P adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri, F adalah fokus lensa, satuannya cm, di mana nilai P dan F negatif. Kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini ya. Benda dengan tinggi 10 cm diletakkan 30 cm di depan lensa cekung dengan jarak titik fokus 20 cm. Hitunglah jarak dan perbesaran bayangannya. Nah, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui H 10 cm, jarak S 30 cm bernilai positif karena terletak di depan lensa. Nilai fokusnya adalah minus 20 cm. Nilai F negatif karena lensa cekung. Yang ditanyakan adalah S aksen dan M. Pertama kita hitung dulu S aksennya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya. Min 1/20 sama dengan 1/30 ditambah 1/S aksen. Min 1/S aksen sama dengan 1/30 ditambah 1/20. Min 1/S aksen sama dengan 5/60, maka S aksen sama dengan min 60/5 atau minus 12 cm.
Berikutnya untuk menghitung perbesarannya kita gunakan rumus M sama dengan nilai mutlak S aksen per S. Karena nilai mutlak maka kita hilangkan minusnya sehingga 12/30 sama dengan 2/5. Perbesarannya adalah 2/5 kali. Contoh soal berikutnya, hitunglah kekuatan lensa cekung yang memiliki jarak fokus 20 cm. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui adalah F, nilainya minus 20 cm, yang ditanyakan P. P rumusnya 100 dibagi F. P sama dengan minus 100 dibagi 20. Jadi jawabannya adalah minus 5 dioptri. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai cermin cembung dan lensa cekung sudah selesai kita bahas. Berikutnya jangan lupa untuk menyimak kembali video part 4 mengenai lensa cembung dan alat-alat optik. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Jika kalian belum paham, bisa diulang-ulang lagi dan dicatat sehingga kalian mudah untuk membacanya lagi. Semangat terus belajarnya!